Halo semua, gimana kabarnya? Saya Muhammad Hanif Albana dengan NIM 140 120 1196 dari kelas MB 4407. Di sini saya akan memaparkan analisis rasio keuangan dari perusahaan Antam. Oke, perusahaan Antam sendiri akrab dikenal masyarakat sebagai perusahaan yang menyediakan investasi berupa emas. Sebetulnya komoditas yang dihasilkan perusahaan Antam sendiri tidak hanya berupa emas, tapi ada beberapa. Mungkin untuk jelasnya akan kita bahas profil singkat mengenai perusahaan Antam. Perusahaan Antam sendiri merupakan anggota dari Mine.id atau Mining Industri Indonesia yang terintegrasi secara vertikal yang berorientasi pada ekspor. Kegiatan Antam mencakup eksplorasi, penambangan, pengolahan, serta pemasaran dari komoditas biji nikel, ferronikel, perak, bauksit, batubara, dan tentunya yang paling umum kita kenal adalah emas. Seperti yang saya katakan, saya di sini ingin memaparkan rasio keuangan yang dimiliki oleh Antam. Tentu saja rasio keuangan sendiri saya akan memaparkan beberapa macam. Yang pertama adalah rasio likuiditas, rasio struktur modal, efisiensi manajemen aset, dan yang terakhir adalah rasio profitabilitas. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungannya. Di sebelum kita menghitung, tentunya kita perlu mengumpulkan data apa aja sih yang nanti bakal kita hitung. Di sini saya telah mengumpulkan semua data yang sekiranya nanti akan kita hitung dalam rasio. Tentunya di sini saya kumpulkan untuk mempermudah kita nanti dalam perhitungan ke depannya. Namun karena terkendala waktu, mungkin saya akan tampilkan sekilas untuk di awal ini. Nanti ke depannya kita akan tampilkan langsung pada rumus di posisi keuangannya, maksudnya rumus pada rasio keuangannya. Oke, mungkin saya lanjutkan saja. Seperti yang pertama, saya akan menjelaskan terkait rasio likuiditas. Seperti namanya, rasio likuiditas. Liquid artinya adalah cair. Jadi rasio likuiditas mengukur seberapa cair, seberapa lancar perusahaan dalam membayar utang-utangnya. Oke, menjelaskan seperti itu terkait rasio likuiditas. Kita lanjut ke current ratio. Nah, current ratio sendiri adalah kemampuan perusahaan dalam membayar hutang lancarnya dengan tanggungan aset lancarnya. Oke, kita lanjut pada tahun 2018. Kita mendapatkan current aset dari perusahaan Antam adalah jumlah 7 miliar 342 sekian, dan current liabilities-nya adalah 5 miliar 561 juta sekian. Nah, di sini kita mendapatkan current aset pada tahun 2018 adalah senilai 1,32005. Oke, kita lanjut saja ke 2019. Kita mendapatkan current aset sejumlah 7 miliar 665 juta sekian, dan kita mendapatkan current liabilities sejumlah 5 miliar 293 sekian, dan kita mendapatkan current ratio sejumlah 1,44812. Lanjut pada tahun 2020, kita mendapatkan current aset sejumlah 9 miliar 150 juta sekian, dan current liabilities 7 miliar 553 sekian. Dan kita mendapatkan current ratio sejumlah 1,21147. Jadi interpretasi dari hasil ini, rasio ini seperti apa di kehidupan nyatanya? Oke, jadi interpretasinya adalah setiap satu rupiah hutang lancar yang dimiliki oleh Antam dijamin oleh 1,12, ini kalau misalkan pada tahun 2018 dijamin oleh 1,32 aset lancar yang dimilikinya. Pun begitu pada tahun 2019, setiap satu rupiah hutang lancar dijamin oleh 1,45 rupiah aset lancar, dan pada 2020 setiap satu rupiah dijamin dengan 1,21 aset lancar yang dimiliki oleh perusahaan Antam. Oke, lalu berikutnya ada asietas rasio. Di asietas rasio sendiri kurang lebih sama seperti current rasio. Yang membedakan di sini adalah si current aset dibedakan dengan current inventories. Mengapa demikian? Karena asietas rasio digunakan untuk mengukur seberapa liquid perusahaan untuk membayar utang-utangnya dengan memanfaatkan aset paling lancar yang dimilikinya. Oke, di sini ada kata paling lancar. Aset paling lancar yang dimiliki suatu perusahaan itu adalah kas. Mengapa demikian? Karena ketika kita ingin membutuhkan suatu tingkat profesional, ketika kita punya kas, kita bisa langsung menggunakan kas tersebut gitu. Yang mana inventory kita anggap sebagai sebuah aset yang aset lancar yang tidak cukup lancar gitu, karena harus dijual dulu, harus menunggu terjual atau menunggu return baru bisa kita uangkan. Kita lanjut
ke perhitungannya. Pada tahun 2018 kita mendapatkan inventory sejumlah 1.845 sekian. Tadi untuk current asset dan current liability sendiri masih sama, 7 miliar sekian, dan untuk current liabilities-nya adalah 5 miliar sekian. Kita kurangkan dengan current asset dengan current inventories, dan kita bagi dengan current liabilities. Kita mendapatkan asset test ratio sejumlah 0,98823. Untuk enterprise test-nya sendiri kurang lebih sama. Untuk setiap 1 rupiah hutang lancar yang dimiliki oleh Antam dijamin oleh 0,98 aset paling lancar dimiliki oleh Antam. Oke, pada tahun 2018 di sini masih di bawah 1, jadi masih belum cukup baik. Kita lanjut ke tahun 2019. Setiap 1 rupiah hutang lancar dimiliki oleh Antam dijamin oleh 1,11 aset paling lancar dimilikinya. Untuk tahun 2019 mengalami kenaikan dan sudah di atas 1, jadi Antam masih cukup kuat terkait aset paling lancarnya dalam menjamin hutang-hutang lancarnya. Namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup drastis, yaitu jumlah 0,2. Jadi setiap 1 rupiah hutang lancar yang dimiliki Antam dijamin oleh aset penlancar jumlah 0,86. Tentunya ini masih cukup buruk, jadi masih bawah 1. Antam sendiri masih sangat memanfaatkan dan sangat mengandalkan inventory-nya untuk menanggung si hutang lancarnya. Inilah rangkuman dari rasio likuiditas yang tadi telah kita hitung, dapat melihat. Oke, berikutnya kita lanjut ke rasio struktur modal. Oke, jadi rasio struktur modal sendiri adalah rasio yang mengukur bagaimana perusahaan dalam merapat atau dalam mendanai aset-asetnya. Oke, kita lanjut saja ke berikutnya adalah debt ratio. Dalam rasio struktur modal ada yang namanya debt ratio, atau rasio yang mengukur seberapa besar aset perusahaan dibiayai oleh hutang gitu. Untuk debt ratio sendiri ada rumusnya adalah total debt dibagi dengan total aset. Oke. Di sini kita mendapati rasio pada tahun 2018 adalah 0,42699 atau sejumlah 43%. Untuk implementasinya kita bahas nanti. Kita lanjut ke 2019 dulu. Pada tahun 2019 kita mendapatkan total debt ratio adalah sejumlah 0,39945 atau 40%. Lalu berikutnya pada tahun 2020 kita mendapatkan 0,39995 atau 40%. Untuk debt ratio perusahaan Antam kurang lebih seperti itu. Kita lanjut ke berikutnya, ada time interest earned atau TIE. Oke, TIE sendiri adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar beban bunganya. Interest expense sendiri terkadang dimasukkan ke dalam beban keuangan. Untuk beban keuangan sendiri, definisinya adalah beban yang dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan kegiatan keuangan seperti hutang berhutang, mendapatkan bunga, atau beban bunga, itu salah satunya. Kita lanjut ke perhitungannya. Untuk perhitungannya sendiri, TIE Antam pada tahun 2018 adalah untuk operating income atau EBIT perusahaan Antam didapati pada tahun 2018 adalah 2 miliar 013 juta sekian. Lalu interest expense-nya adalah 1 miliar 146. Jadi kurang lebih kita mendapatkan di sini rasionya adalah sejumlah 1,78078. Oke, untuk implementasinya sendiri dapat diibaratkan seperti setiap 1 rupiah beban bunga yang dimiliki oleh Antam atau yang harus ditanggung oleh Antam itu dijamin oleh sejumlah 1,78 laba operasional atau EBIT. Pun berikutnya pada tahun 2019 setiap 1 rupiah beban bunga dimiliki Antam ditanggung oleh 2,94 laba operasional, dan pada tahun 2020 setiap 1 rupiah beban bunga ditanggung oleh 2,9 EBIT. Ya, kurang lebih begitulah perhitungan dari capital structure ratio. Dan berikut adalah ringkasan diagram dari debt ratio dan TIE perusahaan Antam pada tahun 2018, 19, dan 20. Oke semua, berikutnya kita lanjut ke jenis rasio yang ketiga, yaitu rasio efisiensi manajemen aset.
Oke, rasio efisiensi manajemen aset sendiri merupakan ukuran dari seberapa efisien suatu perusahaan dalam memanfaatkan asetnya. Tentu saja untuk menghasilkan suatu penjualan atau keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Kita lanjut saja ke perhitungannya. Yang pertama ada total asset turnover atau kita singkat TATO gitu ya. TATO sendiri adalah rasio yang mengukur seberapa efisien perusahaan untuk menggunakan asetnya dalam menghasilkan sales atau penjualan. Tentunya semakin besar TATO semakin baik. Oke, kita lanjut saja ke perhitungannya. Pada tahun 2018, Antam mendapatkan sales sejumlah 25 miliar 275 sekian dan untuk total asetnya adalah sejumlah 32 miliar 165 juta sekian. Dan di sini Antam mendapatkan rasio TATO sejumlah 0,78506 pada tahun 2018. Oke, overall untuk implementasi ya atau untuk interpretasinya dapat diibaratkan seperti ini. Pada tahun 2018, tiap Rp1 aset yang dimiliki oleh Antam itu dapat memberikan keuntungan penjualan, maksudnya dapat memberikan penjualan sejumlah Rp0,78. Lalu pada 2019, setiap Rp1 aset dapat memberikan 1,08 sales. Dan lalu pada tahun 2020, setiap Rp1 aset yang dimiliki oleh Antam dapat memberikan hanya sejumlah 0,86. Seperti itu untuk TATO. Lalu kita lanjut ke rasio yang berikutnya, yaitu adalah fixed asset turnover. Oke. Untuk fixed asset turnover sendiri adalah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa efisiensi suatu perusahaan dalam menggunakan aset tetapnya untuk menghasilkan suatu penjualan gitu. Untuk rasionya sendiri kita dapatkan pada tahun 2018 Antam mendapatkan rasio fixed asset turnover sejumlah 1,29 dan untuk pada tahun 2019 naik menjadi 1,73 dan pada tahun 2020 sedikit turun menjadi 1,5. Oke, kurang lebih seperti itu untuk aset manajemen efisiensi rasio atau rasio efisiensi manajemen aset yang dimiliki oleh Antam. Dan berikut adalah ringkasan diagram terkait pertumbuhan aset manajemen efisiensi rasio yang dimiliki Antam dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Oke, lalu berikutnya dan jenis rasio yang terakhir sekaligus jenis rasio yang sering diperhatikan oleh investor, yaitu rasio profitabilitas. Kenapa sih rasio profitabilitas merupakan rasio yang sering diperhatikan investor? Hal ini dikarenakan rasio profitabilitas sendiri adalah implementasi apakah perusahaan memperoleh pengembalian yang memadai atas investasinya gitu. Jadi di sini bahasanya adalah seberapa mampukah perusahaan dalam mendapatkan keuntungan dari investasi yang mereka keluarkan. Oke, kita lanjut saja ke return on equity. Oke, return on equity sendiri ini juga merupakan rasio profitabilitas yang cukup banyak dicari pada para investor sebelum mereka mulai berinvestasi. Kenapa? Karena return of equity sendiri merupakan ukuran seberapa besar return atau pengembalian yang dapat diperoleh oleh pemegang saham. Nah, tentu saja kalau semakin besar pemegang saham akan semakin senang dan juga semakin baik juga bagi perusahaan. Oke, untuk rumus dari return on equity atau ROE sendiri adalah net income dibagi dengan total common equity. Untuk mencari net income ada di laporan laba rugi, sedangkan untuk total common equity dapat ditemukan pada laporan posisi keuangan. Oke, lanjut. Untuk perhitungannya sendiri, ROE pada tahun 2018, perusahaan Antam mampu menghasilkan net income sejumlah 1.636.000.000 dan memiliki 18.448.000.000 common equity. Dan pada tahun 2018, mereka mampu menghasilkan 0,08868 ROE. Lalu pada tahun 2019 turun drastis menjadi 0,01 dan pada tahun 2020 mulai sedikit bangkit menjadi 0,04
ROE. Oke, untuk interpretasinya sendiri dapat diibaratkan tiap satu modal atau tiap satu equity yang dimiliki oleh Antam itu dapat menghasilkan laba bersih sejumlah 0,09 pada tahun 2018. Sedangkan pada tahun 2019 mereka hanya mampu menghasilkan 0,01 dan pada tahun 2020 mereka mampu menghasilkan 0,06 laba bersih. Oke, kurang lebih untuk ROE perusahaan Antam kurang lebihnya adalah seperti itu. Oke, kita lanjut ke rasio berikutnya adalah return on asset atau ROA. Nah, ROA sendiri kurang lebih adalah ukuran seberapa mampukah perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba bersih. Tentunya semakin besar ROA akan semakin baik ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan ROA perusahaan Antam. Oke, pada tahun 2018 Antam mampu menghasilkan net income di sejumlah 1,1 miliar 636 juta dan total aset yang dimiliki adalah sejumlah 32 juta 195 miliar gitu. Oke, kurang lebihnya untuk perusahaan Antam sendiri yang menghasilkan rasio ROA pada tahun 2018 sejumlah 0,05 dan juga pada tahun 2019 turun drastis menjadi hanya 0,00642. Pada tahun 2020 bangkit sedikit menjadi 0,03622. Oke, interpretasi dari ROA sendiri, setiap satu rupiah modal yang dimiliki oleh Antam mampu menghasilkan laba bersih sejumlah 0,005 pada tahun 2018. Pada tahun 2019, sayang sekali satu rupiah aset yang dimiliki Antam hanya mampu menghasilkan laba bersih sejumlah 0,006. Pada tahun 2020 sedikit lebih baik karena setiap satu rupiah aset mereka mampu menghasilkan setidaknya 0,03622 seperti itu. Oke, kurang lebih untuk ROA perusahaan Antam seperti itu, dan ini dia rangkuman dari rasio profitabilitas yang dimiliki oleh perusahaan Antam. Oke, kurang lebihnya seperti itulah rasio keuangan yang dimiliki oleh perusahaan Antam. Dinamika perusahaan Antam dari tahun 2018, 19, dan 20 tentunya menjadi sebuah hal yang patut dipelajari ya. Kenapa pada 19 terjadi keanjlokan yang sangat besar pada rasio profitabilitas dan lain. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang mungkin masih perlu analisa lebih lanjut dan perlu pembahasan lebih lanjut lagi. Oke, kurang lebih perusahaan Antam sendiri masih worth it bila mana ada yang ingin berinvestasi di dalamnya, karena saat ini juga sedang masa bangkit-bangkitnya seperti yang terlihat pada rasio profitabilitas sebelumnya. Pada tahun 2020 sudah mulai kenaikan, dan pada tahun 2021 juga ini sudah mulai ada kenaikan yang lebih tinggi di tahun 2020 gitu. Karena peminat produknya pun semakin banyak saat ini. Oke, itulah kesimpulan yang dapat saya sampaikan terkait rasio profitabilitas, maksudnya terkait rasio keuangan dari perusahaan Antam yang telah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan juga akhir kata mungkin untuk video ini nanti setelah jadi akan ada beberapa klip yang terpotong. Karena saya mungkin penjelasannya terlalu panjang lebar saya menjelaskannya, jadi akan beberapa klip yang harus saya potong karena kendala durasi waktu maksimal dan juga lain hal sebagainya. Tapi saya akan tetap usahakan mengupload video dengan durasi lengkap, durasi yang aslinya, dan akan saya sertakan pula nanti link menuju video tersebut pada deskripsi video jadi ini. Pun saya akan lampirkan juga lengkap terkait file Excel yang saya gunakan untuk menghitung rasio, lalu PowerPoint yang saya gunakan presentasi saat ini, dan juga laporan keuangan yang telah saya tandain dengan stabilo digital di dalam PDF-nya. Jadi untuk di situ saya untuk membuktikan bahwa data yang saya ambil itu valid dari situ seperti itu. Oke,
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Happy investing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.